Halo Sobat Delzen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Delzen. Oke teman-teman semua yang ada di rumah di sini, bertemu lagi dengan saya adalah Alzena yang masih membahas mengenai mata kuliah pembahasan berita dan artikel ya teman-teman. Nah pembahasan hari ini yaitu mengenai menyeimbangkan fakta dan kreativitas dengan teknik creative writing. Nah ini kita akan mendalami mengenai materi creative writing ya teman-teman. Nah teman-teman pertama-tama itu yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari menulis kreatif atau creative writing tersebut. Jadi, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis ya atau tulisan. Nah, di era yang dimana akses informasinya itu begitu mudah dan cepat, keterampilan menulis ini tidak lagi sekedar menyampaikan fakta ya tentunya, tetapi juga bisa membantu, tetapi juga harus mampu menarik perhatian serta membangun keterlibatan dengan audiensnya seperti itu. Nah, di sini adapun pengertian dari creative writing menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, menulis itu adalah melahirkan pemikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat ya dengan tulisan gitu. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, maka dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan ya bahwa menulis kreatif atau creative writing adalah proses menuangkan ide dan imajinasi seorang berdasarkan pengalaman yang dimiliki ya, sehingga menghasilkanlah tulisan yang indah. Nah, selain daripada pembahasan tersebut, pasti ada tujuannya ya. Jadi, tujuan dari menulis kreatif atau creative writing adalah di dalam dunia jurnalistik itu menyampaikan informasi tidak hanya tentang fakta dan data ya, tetapi juga tentang bagaimana sih membuat pembaca itu tertarik dan memahami pesan dengan lebih baik gitu. Nah, menulis kreatif atau creative writing itu adalah berita dan artikel bukan sekadar menghias kata-kata, tetapi juga dapat kita simpulkan yaitu bisa memberikan warna dan kehidupan pada informasi yang disimpulkannya. Nah teman-teman, ada pun tujuan utama dari creative writing itu ya, ada beberapa yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama, membuat informasi itu lebih menarik. Dan yang kedua ada meningkatkan keterlibatan para pembaca ya. Yang ketiga yaitu menyampaikan fakta dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami gitu ya, tidak kaku-kaku amat lah seperti itu. Lalu yang keempat ada membantu pembaca itu lebih mengingat itu apa informasi yang kita sampaikan. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan ciri khas nih dari keunikan tulisan ya. Jadi para pembaca itu selain selain membuat para pembaca itu lebih tertarik gitu, tapi juga dapat memudahkan para pembaca itu untuk lebih mengingat informasi yang telah kita sampaikan ya. Karena emang kan namanya manusia ya pasti sering banget yang namanya bosen gitu kan. Jadi kalau terlalu kaku-kaku banget dengan bahasa yang formal, dengan bahasa yang kaku itu lebih bosan dan lebih ibaratnya lebih mengalihkan ke kegiatan lain nantinya. Maka dari itu supaya para pembaca itu lebih menarik dan ada rasa candunya gitu. Jadi keunikan dibuat dengan keterampilan yang membuat para pembaca itu lebih tertarik dan sehingga menyukai hal-hal tersebut. Nah teman-teman, ada juga berbagai jenis atau tema ya dari creative writing tersebut, yang itu ada tuh profil sosok ya. Jadi ini menceritakan mengenai biografinya seseorang seperti itu. Nah yang kedua itu ada traveling. Nah ini mungkin selain unik, sangat berpengaruh juga ya bagi seseorang yang traveler gitu, yang suka banget nih
travel atau berkunjung atau berwisata ke manapun itu. Jadi selain kita mendapatkan informasi, kita juga mendapatkan kemudahan akses untuk menuju tempat tersebut gitu. Jadi buat kalian yang suka liburan, suka jalan-jalan, itu bisa mudah gitu dengan cara membaca karya dari creative writing tersebut. Selanjutnya itu makanan atau kuliner ya. Ya, makanan ini benar-benar kita itu berarti seakan-akan membaca itu ya, seakan-akan kita tuh sedang memakan makanan tersebut. Jadi rasanya enak, gurih, manis. Jadi bawaannya itu bisa mempengaruhi kita gitu. Rasa ingin kita memakan ini itu gitu kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada fashion. Nah, fashion ini sangat berinspirasi banget ya buat kalian yang suka OOTD seperti itu. Jadi nggak perlu dengan apa ya, pusing-pusing pilih baju ini itu gitu. Kalau kalian bisa apa ya, suka membaca dan kalian membaca fashion itu, yaitu berarti karya dari creative writing tersebut, teman-teman. Nah, selain itu seni dan budaya. Nah, ini gak banyak ya, maksudnya nggak sedikit ya, udah banyak banget budaya-budaya yang bisa kita tahu walaupun kita tidak mengunjungi tempat tersebut atau tidak pernah melihat sekalipun budaya tersebut. Tapi kita bisa tahu dengan cara membaca-baca dari majalah-majalah atau koran atau artikel atau berita-berita yang dibuat oleh creative writer tersebut. Nah, selanjutnya ada fenomena sosial ya, yang dimana kita bisa mengetahui tuh berita-berita sosial yang ada di seluruh dunia, bahkan ya seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, yang bisa kita tahu dari cara membaca koran atau berita-berita tersebut. Jadi kalau kalian suka baca gitu, pasti kalian bakal dibuat menarik oleh berita-berita sosial. Mungkin kalau kalian suka sosial atau kalian suka kuliner pasti ada gitu. Dan ini tuh ibarat mah memenuhi kebutuhan apa yang kita butuhkan loh, teman-teman. Jadi tidak selalu tulisan itu mengenai hal-hal formal saja gitu. Nah, teman-teman, semoga dengan cara aku membagikan atau men-share berita ini, kalian tuh bisa tahu dan kalian itu bisa menormalisasikan mengetahui sesuatu dari membaca gitu, baca artikel, baca berita, atau baca-baca caption gitu ya, teman-teman. Jadi ya pokoknya sekarang ini tingkat membaca itu turun ya, teman-teman. Jadi kalian diusahain lah sehari 2 hari itu bisa membaca gitu ya, bisa membaca artikel atau baca apa gitu ya kalian suka aja gitu. Maupun kalian suka di bidang fashion, cari artikel yang di bidang fashion gitu. Kalian suka nih makanan-makanan, cari artikel-artikel tentang makanan gitu, atau resep-resep yang kalian ingin coba di rumah, seperti itu, teman-teman. Itu bisa meningkatkan keinginan kita untuk membaca, teman-teman. Dari hal tersebut jika dibiasakan, itu akan menjadi suka dan kita bisa menormalisasikan itu membaca ya dimanapun gitu, teman-teman, agar pengetahuan kita itu berkembang. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.